memang sukunya Betawi bisa dibilang gitu. Oh, Betawi. Dan kalau orang bilang orang Betawi itu jarang ada yang mau keluar, Pak. Betul, betul, ya betul. Senengnya biasanya di kotanya gitu. Dan memang di keluarga saya, khususnya di keluarga saya, itu tidak, saya yang pertama sampai ke tamat S1. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Suara Optimis Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat optimis, di video kali ini saya akan menghadirkan segmen baru bernama Bincang Optimisme. Di Bincang Optimisme ini saya akan berbincang-bincang atau mengobrol dengan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi atau bisa memberikan optimisme, khususnya kepada sahabat-sahabat optimis yang masih muda. Nah, di video ini atau di segmen yang sekarang ini saya akan menghadirkan orang yang kini sedang mengambil S3 di Denmark atau salah satu negara Skandinavia. Dan yang luar biasa, tamu kita kali ini adalah anak Betawi. Ya, anak Betawi yang dikenal, kalau dalam bahasa sekarang itu lebih suka rebahan misalnya ya, daripada kuliah sampai setinggi-tingginya. Tapi ternyata tamu kita kali ini bahkan sudah kuliah S3 di luar negeri sambil bekerja. Nah, tentang tamu kita kali ini, bisa namanya adalah Randy Frans Pella. Ya. Dan tentang Randy ini, sahabat optimis juga bisa melihat secara lebih jauh di YouTube channelnya PPI Denmark, ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Denmark. Ya. Juga bisa juga mantengin YouTube channel dari istrinya Randy, yaitu nama channelnya adalah Momo Story. Nah, link dari kedua channel tersebut akan saya lampirkan di deskripsi di bawah. Baik, sahabat optimis, untuk mengetahui bagaimana pengalaman, suka duka, dan lain sebagainya belajar di Denmark, kita ikuti perbincangan saya dengan tamu kita kali ini. Assalamualaikum, Mas Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iding. Oke, sebelum saya berbincang-bincang, saya sedikit perkenalkan secara sekilas saja. Mas Randy ini saat ini sedang mengambil S3 ya di Denmark. Nah, nanti universitasnya apa akan dijelaskan langsung oleh Mas Randy, sekaligus bekerja di sana ya. Dan sebelumnya mendapatkan S1 di UGM, Universitas Gadjah Mada di Teknik Fisika, ya. Kemudian melanjutkan ke ITB Bandung. Nah, ketika melanjutkan S2 ITB Bandung itu mendapatkan program sandwich ke Manchester di Inggris dan juga mendapatkan beasiswa short course selama beberapa bulan di Australia. Nah, untuk menyingkat waktu, saya ingin mengobrol, berbincang-bincang dengan Mas Randy sekitar pengalaman atau perjalanan bagaimana Mas Randy bisa berada seperti sekarang ini. Mungkin saya akan bertanya mulai dari awal ya, Mas Randy ya. Latar belakang keluarga. Ini kan biasanya kalau kita lihat orang-orang yang pendidikannya sampai tinggi, apalagi di luar, itu keluarganya juga biasanya punya entah saudaranya, entah siapa. Nah, ini siapa ingin tahu nih, Mas Randy sendiri gimana nih latar belakang keluarga? Ya, kebetulan kalau saya nggak seperti itu. Jadi latar iya. belakang keluarga saya itu apa ya, biasa dan memang bahkan tidak sampai ke pendidikan S1. Orang tua saya tuh tidak ada yang sampai S1. Dan memang kalau saya dari lingkungan sebetulnya lebih cenderung ke orang. Saya tidak mendiskriminasikan salah satu suku, tapi saya sendiri memang sukunya Betawi bisa dibilang gitu. Oh, Betawi. Dan kalau orang bilang orang Betawi itu jarang ada yang mau keluar, Pak. Betul, betul, ya betul. Senengnya biasanya di kotanya gitu. Dan memang di
keluarga saya, khususnya di keluarga saya, itu tidak, saya yang pertama sampai ke tamat S1 dari keluarga besar. Dan ya memang, jadi tidak ada inspirasi dari misalnya saya harus kuliah S1, S2, S3 itu karena orang tua saya seperti ini. Tidak ada inspirasi Oh seperti itu. gitu, Tapi iya, memang iya. lebih banyak dari keinginan sendiri, dan mungkin inspirasi-inspirasi yang saya banyak dapat itu banyak dari lingkungan, dari luar gitu, dari bacaan dan seterusnya. Iya, iya, iya. Gitu. Apa mungkin waktu di SMA suka membaca semacam biografi atau sejarah tokoh-tokoh, atau ada bacaan-bacaan yang memunculkan semangat belajar yang tinggi? Kalau dibilang perjalanan pendidikan mungkin lebih panjang lagi, karena saya sebetulnya memang dari dulu ada kesenangan untuk mempelajari hal baru gitu ya. Oh, iya. Cuma memang dari sisi keluarga kan, saya pribadi, keluarga kami itu tidak yang menengah ke atas misalnya dikatakan seperti itu, tapi kita yang menengah ke bawah mungkin ya. Yeah. Sehingga saya lulus SMP itu, saya masuk STM waktu itu. Oh, iya, iya. Jadi STM. ya, saya masuk STM itu karena dengan target setelah lulus bisa Langsung kerja langsung ya? ke industri kan, bekerja, kemudian bisa setidaknya kita sebagai anak pertama, saya anak pertama, bisa membantu keuangan keluarga misalnya, itu yang paling sederhana yang ada di pikiran saya waktu itu. Dan ya kalau membaca, saya senang sih membaca. Dari misalnya di STM pun kalau lagi ada waktu kosong, saya seringnya pergi ke perpustakaan sampai hafal dengan guru penjaga perpustakaannya. Baca apapun saya nggak terbatas, jadi nggak sekedar teknik. Saya suka sastra juga, suka baca-bacaan sastra, puisi, gurindam dan sebagainya. Bacaan yang random juga saya suka, kayak UFO, dinosaurus kayak gitu. Dari SD saya suka baca itu. Dan ya itu, jadi lulusnya masuk STM, dan setelah STM memang saya bekerja gitu. Dan saya kerja waktu itu di salah satu perusahaan manufaktur mobil selama 1 tahun. Tapi memang ada keinginan saya pengen kuliah. Dan dengan keinginan itu saya belajar sambil kerja itu, saya coba belajar sendiri gitu. Ya, qadarullah, jadi ditakdirkan dapat S1 di UGM, akhirnya saya ambil, tinggalkan pekerjaan itu. Gitu sih, Pak. Nah, waktu itu ngambil UGM itu program biasa atau program beasiswa? Ya. Dulu biasa, jadi zaman saya 2010 itu ada beberapa jalur masuk UGM, salah satunya ada yang jalur prestasi, bla 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 seperti itu ya. Cuma saya kan sadar diri, kalau misalnya saya masuk jalur prestasi itu saingannya orang-orang yang prestasinya di Olimpiade Sains Nasional dan sebagainya. Sedangkan anak STM itu kan nggak ada Olimpiade semacam itu. Dan ya akhirnya saya masuk ujian UM, yang waktu itu juga memang sebetulnya momoknya ujian UM itu nggak mudah gitu. Ya saya coba persiapkan diri semaksimal mungkin, mandiri, jadi benar-benar nggak ikut les dan bla bla bla, cuma baca-baca buku. Kemudian ya nekat aja coba ikut tes UM, jalur UM biasa. Dan memang saat itu kita bisa memilih kalau jalur UM itu mau memberikan uang masuk ya. Jadi uang masuk di UGM ada levelnya. Kita bisa memilih 0 juta, 5 juta, dan seterusnya. Di situ juga saya pertimbangkan, kalau saya pilih 0 juta, saya itu nggak pintar-pintar banget gitu. Tapi kalau saya pilihnya tinggi, lebih dari 5 juta, belum tentu saya bisa membayar itu kan. Jadi udah saya pilih aja yang kedua terendah setelah 0 juta gitu. Tapi akhirnya kayak gitu lah, ya, Pak. Triknya ya, alhamdulillah ya, itu rezeki sih. Jadi pilihan teknik jalannya. Pilihan teknik fisika itu karena memang tadinya dari STM ya, jadi nyambung gitu. Atau iya, ini juga ini juga betul ya, karena memang sebagaimana tadi saya bilang, saya kan nggak punya referensi ya orang di keluarga saya yang kuliah sampai S1 gitu kan. Sehingga ketika kita nyari jurusan itu nggak punya gambaran sama sekali. Ini sebetulnya kita baiknya masuk jurusan apa gitu. Kalau kita mau ikut jurusan saat di STM, mungkin masuknya teknik mesin. Atau beberapa kampus itu punya teknik otomotif, karena saya jurusan otomotif waktu STM.
Tapi saya waktu itu saya nggak pengen deh kalau misalnya jurusan mesin lagi atau otomotif, kayaknya saya nggak begitu bakat deh di bidang-bidang tersebut. Maksudnya secara skill mungkin akan kalah sama teman-teman STM. Akhirnya saya cari-cari jurusan, baca silabusnya, dan seterusnya baca silabus kuliahnya apa aja yang dipelajari. Kemudian akhirnya saya putuskan, ya udah saya masuk teknik fisika. Dan itu memang random banget, saya nyarinya di warnet, pelajar itu. Nyari tahu ini apa sih jurusannya gitu. Apa yang dipelajari. Nggak ada gambaran sama sekali. Jadi ya itu Pak. Jadi ya takdirnya diberikan ke sana karena saya nggak punya gambaran, nggak bisa nanya siapa-siapa, nggak bisa ditanya. Tapi alhamdulillah saya tiga pilihan jurusan yang diberikan itu saya memang sudah mempertimbangkan gitu. Kira-kira ini yang dipelajari apa sih? Kemudian saya kira-kira seneng nggak belajar ini? Itu dulu. Dan jadi kalau ada yang diterima salah satu, saya nggak nyesel gitu. Mana yang diterima pun itu oke buat saya. Gitu. Pada akhirnya pilihan itu malah tepat ya? Ya, kita nggak bisa bilang tepat, tapi alhamdulillah dari jalan itu banyak dibuka jalan-jalan yang baru, dan kita percaya aja kalau itu yang terbaik yang diberikan buat kita. Ya. Gitu. Allah sudah menakdirkan ya. Dan ketika ngambil S2 di ITB itu masih satu jalur berarti? Iya, untuk S2 sendiri memang jurusannya sama, dan itu saya waktu itu ditawarkan sama dosen ITB untuk daftar ke ITB di lab-nya beliau. Karena memang sejak S1 saya aktif di bidang riset dengan dosen saya, terus kita punya kolaborasi antara UGM dengan ITB, lalu saya bilang saya mau daftar S2 tapi di luar negeri. Kemudian saat itu ya, kamu di ITB aja kalau mau. Nanti kalau misalnya mau ke luar negeri, nanti saya berikan kesempatan. Jadi waktu itu saya sempat dapat beasiswa dari Southampton, University of Southampton di UK, di bidang akustik. Kebetulan itu bidang saya, tentang gelombang suara. Akhirnya saya juga dapat beasiswa dari LPDP waktu itu. LPDP untuk di ITB. Jadi saya dapat 2 dan saya putuskan ya udah saya ambil LPDP-nya dulu yang di ITB, dan kerja dengan dosen saya waktu itu di UGM dan ITB, dan alhamdulillah memang dikasih kesempatan oleh beliau untuk mendaftar beasiswa sandwich program dari ITB, dan alhamdulillah lolos gitu. Karena sudah ada profesornya di Manchester. Itu kebetulan kampusnya beliau waktu beliau ambil S3. Jadi profesornya pun profesor beliau gitu. Itu tadi waktu gitu, lebih Pak, memilih LPDP di ITB dibandingkan dengan Southampton tadi ya, ada beasiswa. Itu pertimbangannya semata-mata ada saran dari profesor di ITB itu? Atau ada pertimbangan lain mungkin? Pertimbangannya sebetulnya dari saya pribadi, yang pertama adalah mungkin teman-teman perlu tahu semua bahwa S2 di UK itu 1 tahun. Oh iya, betul. Jadi S2 di UK itu memang normalnya 1 tahun gitu ya. Jadi bukan 1 tahun itu cepat gitu, bukan. Tapi memang normalnya 1 tahun. Iya. Paling lama itu 1,5 tahun, itu pun kalau Master of Research. Jadi MRes nanti gelarnya. Nah, saya kalkulasi sendiri dengan kemampuan saya, mungkin juga dengan keinginan saya untuk eksplorasi. Jadi di bidang saya ini untuk eksplorasi itu dibutuhkan sekali, karena kalau misal kita di lab lain, di kampus lain, mungkin kita nggak bisa eksplorasi lebih banyak karena lab itu kan terjadwal ya Pak. Yeah, belum lagi S2 itu pasti ngalah dengan anak-anak S3. Karena S3 di sana mereka punya funding, mereka ngerjain project dosennya gitu kan ya. Nah di sini saya pikir 1 tahun kayaknya nggak akan cukup gitu. Bayangkan kita harus ngambil kuliah, kita harus ngerjain riset, kita harus nulis tesis. Jadi saya pikir 1 tahun mungkin cukup bisa lulus, tapi saya sendiri nggak ngerasa puas gitu dengan 1 tahun itu. Secara keilmuannya betul. Sedangkan di ITB saat itu baru saja dibangun 1 lab yang memang itu di bidang kami gitu. 1 lab itu, labnya namanya anechoic chamber. Jadi kalau teman-teman masuk ke ruang itu, kita nggak akan dengar suara pantul, nggak ada dengungan. Semuanya suaranya hanya suara langsung. Dan ada ruang lain namanya reverberation chamber. Di sini kita kalau masuk ke ruangan itu, kita hanya menjentikan jari pun mungkin pantulannya akan banyak. Jadi dengungnya lama sekali gitu. Nah, ruang-ruang ini sebetulnya mahal untuk dibangun di Indonesia, dan alhamdulillah waktu itu ITB sudah menjadi pionir untuk bangun fasilitas itu.
Dan itu semua yang kita butuhkan untuk ngerjain riset. Dan saya ngerasa puas sih waktu selama S2 kita bisa eksplorasi alat, eksplorasi ruangan, dan seterusnya. Itu menyenangkan banget malah. Dan pada akhirnya dapat dua-duanya ya di ITB, dapat dengan segala fasilitasnya, dan program sandwich pada akhirnya dapat juga ya. Sandwich Iya, betul. 3 bulan apa selama 6 bulan? Seperti itu 3-4 bulan kalau nggak salah, antara 3-4 bulan. Jadi memang targetnya supervisor saya di ITB, beliau itu targetnya ketika kamu S2, ya kalau kamu pengen di luar negeri, kamu keluar negeri aja nggak apa-apa. Yang paling utama bukan bagaimana kamu menyerap keilmuannya. Karena kita sendiri sebetulnya ada kepercayaan diri bahwa dari sisi keilmuan kita mungkin masih bisa mengejar gitu ya. Tapi yang paling penting adalah gimana kita beradaptasi dengan international environment. Jadi lingkungan internasional, berdiskusi dengan orang UK, kemudian bagaimana menyatakan pendapat, presentasi, dan seterusnya. Melihat ide-ide yang sedang berkeliaran di sana, gitu, menangkap ide baru, kayak gitu yang lebih ditekankan. Jadi memang saya nggak ada tuntutan waktu sandwich itu. Walaupun saya mengerjakan bagian dari tesis saya satu tahun, alhamdulillah, course saya S2 selesai semua. Jadi di semester 3 saya bisa fokus mengerjakan riset. Jadi targetnya bukan riset itu sendiri walaupun saya kerjakan, tapi lebih kepada environment, culture dan sebagainya. Kalau teman-teman ke UK itu nggak mudah untuk ngomong sama orang UK karena pengalaman saya memang kita belajar bahasa Inggris, tapi begitu kita sampai di Inggris, kok beda bahasa Inggris mereka sama kita. Karena bahasa sehari-hari ya. Logatnya itu susah diikuti, Pak. Bahkan orang Amerika kan juga susah sebetulnya kan. Kalau orang British yang sangat British accent itu, ya itu unik sih. Tapi dari situ kita belajar banyak dan nilai bahasa Inggrisnya kayaknya naik setelah dari Inggris itu. Iya, betul. Lumayan. Nah, ini Mas Randi, mungkin langsung ke S3 di Denmark ya. Mungkin saya kira kawan-kawan yang semangat belajar ya di Indonesia yang ingin belajar di luar negeri mungkin ingin cerita bagaimana sih proses bisa mendapat beasiswa S3 di luar negeri, ya terutama Mas Randi di Denmark sekarang itu proses mendapatkannya, kesulitan apa saja yang ditemui dan lain sebagainya lah. Minta diceritakan untuk teman-teman. Ya, jadi mungkin sebelumnya saya pernah ngebahas juga tentang beasiswa saya secara lebih spesifik itu di akun web YouTube-nya PPI Denmark. Jadi kalau nanti teman-teman mau ngecek akun PPI Denmark di YouTube, itu ada diskusi saya terakhir dengan teman-teman penerima beasiswa S2 dan S3 di Denmark dengan program yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk S3 sendiri, jadi memilih S3 itu teman-teman perlu lebih berhati-hati daripada memilih S1 atau S2. S3 itu bukan sekolah biasa. S3 itu adalah kayak puncak keilmuan kalian yang bisa kalian capai. Mungkin nanti ada postdoc, ada profesor, tapi kan postdoc itu tidak dapat gelar. Gelar paling tinggi adalah PhD. Nah, maka yang pertama perlu dipertimbangkan apakah teman-teman benar-benar pingin S3 atau apakah teman-teman butuh S3 gitu. Kan kalau dosen mungkin misalnya nggak pingin tapi mereka harus ya. Nah, itu kan butuh berarti. Nah, jadi pertama kenapa di Denmark waktu saya selesai S2 waktu itu Juli 2018 memang saya sudah ada niatan untuk antara jadi dosen atau daftar S3. Nah, di dalam proses itu saya mencoba keduanya. Tapi yang pertama saya coba adalah jadi dosen. Kebetulan belum rezeki dapat posisi dosen saat itu. Akhirnya saya langsung menyebar aplikasi S3. Dan aplikasi S3 yang saya sasar itu bukan beasiswa yang dari Indonesia. Jadi memang saya mencari beasiswa-beasiswa dari laboratorium, atau dari profesor, atau dari negaranya, atau dari kampusnya. Nah, jadi saya mensasar semua potensi yang ada, dan memang di negara Skandinavia, Swedia, Denmark, Norwegia, Finland, itu PhD dihitung sebagai employee. Jadi kalaupun kalian direkrut oleh supervisor, beliau wajib ngegaji kalian. Kalau kalian nggak dapat nggak dapat beasiswa, jadi itu digaji jatuhnya. Nah,
Denmark adalah salah satu negara tujuan saya karena memang di sini salah satu pusat dikembangkannya bidang-bidang bunyi atau bidang suara gitu. Nah, dari mulai alat ukurnya, metodenya, dan sebagainya. Nah, waktu itu saya dapat informasi, saya apply 8 posisi kalau nggak salah di negara yang beda-beda. Dan untuk yang di sini saya dapat informasi itu qadarullah juga nih, jadi dari Facebook. Dari Facebook, tempat saya dulu melakukan sandwich program di Manchester. Jadi di sana ada di pampang di posting tentang lowongan S3, saya pikir ini bidangnya ternyata kayaknya cocok nih karena saya pernah ngerjakan sedikit waktu S2 dan saya tahu sedikit banyak. Ya udah saya siapkan berkasnya nggak macam-macam. Berkasnya itu ada motivation letter, ada transkrip, ada tesis, ada publikasi jika ada. Nah, itu dikirimkan via email. Jadi bukan ke sistemnya. Karena ini beda sistem rekrutmen. Nah, untuk lebih jelas tentang MSCA itu apa, nanti bisa lihat di YouTube-nya PPI. Nah, prosesnya itu sendiri, salah satu tipsnya, saran saya, kalau teman-teman pengen S3 di luar negeri, tulislah tesis kalian dalam bahasa Inggris. Karena ketika itu diminta, dan kita nggak tahu itu kapan diminta, itu sudah siap gitu. Siap, ya. Nah, saya memang karena ikhtiar saya pengen S3 dan ingin di dunia akademik, saya sejak S2 menulis tesis saya dengan bahasa Inggris. Walaupun itu tidak diwajibkan ITB. Jadi tesis saya bahasa Inggris. Dan kebetulan calon supervisor saya waktu itu minta, coba dong kamu kirimin tesismu gitu, tesismu 2-mu. Wah, dalam hati saya, alhamdulillah saya udah tulis dalam bahasa Inggris, jadi tinggal kirim kan. Nah, kemudian sudah apply aplikasi semuanya dikirimkan. Nggak lama kemudian beliau kirim email, katanya beliau mau diskusi, bincang-bincang, 4 mata. Akhirnya kita diskusi. Nah, di diskusi itu yang ditanyakan cukup detail. Jadi karena ini S3 mungkin, dan beliau nanya detail sekali, apa researchmu, kemudian metode yang kamu pakai apa, bahkan sampai kenapa kamu pakai metode ini, tidak metode ini, gitu. Jadi cukup detail sekali. Dan di akhir pun akan ditanya santai, seperti misalnya, kamu pernah nggak ke luar negeri? Kamu pernah nggak tinggal di negara 4 musim? Gimana kalau kamu harus tinggal di Denmark? Kamu akan bawa keluarga nggak? Dan seterusnya. Itu menjadi pertanyaan juga. Kemudian oke, udah. Terakhir ditutup waktu itu ada sedikit sinyal dari beliau. Dia bilang, saya kayaknya cocok sama kamu. Jadi nanti kita lihat lagi di wawancara kedua. Saya bakal ngundang semua bos saya, kata beliau. Bos saya bakal saya undang. Kemudian calon profesor kamu di kampus juga akan saya undang. Karena waktu itu supervisor saya yang utama ini sebetulnya dari industri. Jadi bukan dari kampus.